wali nikah. Kita jelaskan kemarin perwalian itu ada beberapa jenis, dan di kesempatan ini kita hanya membahas bab wali pernikahan. Jadi kemarin yang sudah kita ambil, mayoritas ulama membatasi wali nikah itu hanya jalur darah pria, nasab pria. Jadi ternyambung darah pria. Maksudnya ya ayahnya, pamannya, saudara sekandung atau sebapak, itu kan ada nyambung darah pria, ya. Itu mayoritas ulama. Sedangkan di mazhab Imam Abu Hanifah, jalur wanita juga boleh. Artinya nanti saudara seibu itu kan jalur yang nyambungkan antara wanita, mulai wanita dan walinya kan ibunya, darah wanita. Itu di mazhab Abu Hanifah boleh. Bahkan ekstrimnya lagi di mazhab Imam Abu Hanifah, seorang wanita boleh menikahkan dirinya sendiri. Jadi kalau dipraktekkan repot. Ini berbahaya, makanya di Indonesia alhamdulillah dengan mazhab Imam Syafi'i nggak boleh wanita menikahkan dirinya sendiri. Ya, itu bisa diakal-akalin, dan saksinya bisa mudah-mudahan siapa aja boleh jalan ayo sudah jadi saksi. Kan repot. Baik. Jadi para wali itu di mazhab mayoritas adalah jalur pria. Sedangkan di mazhab Imam Hanifah jalur wanita tidak memungkinkan. Dalam hal ini kita bersama jumhur hanya salah kedua kali. Sebentar. Ini flash disknya yang kayak nyambung putus. Maaf. Dua kali untuk sendiri. Ujiannya lebih banyak. Ujian. Semoga semua ujian bisa dilalui dengan sukses. Ujian apapun. Selanjutnya adalah masalah pria menikahi wanita dalam perwaliannya sendiri. Biasanya kan kalau ada seorang wanita ini dianggap wanita, kemudian ada pria datang, maka walinya ini menikahkan dengan pria yang datang itu. Ini walinya, ini wanitanya, ya. Ada pria datang, maka wali ini menikahkan perempuan ini dengan yang datang. Kasusnya kayak gitu, masalah ini dia walinya nikahin sendiri, nikahin perempuan dalam perwaliannya. Terpahami ya? Mungkin nggak itu terjadi? Bayangkan coba, bayangkan jalur sepupu lah, namanya dari langsung wali yang ada cuma sepupu dari jalur paman. Hukumnya bukan jalur laki-laki dari bapaknya, saudara bapaknya, punya anak dan sepupuan, boleh nikah kan? Udah langsung mas jalur laki-laki jalur sepupu jadi walinya wanita ini kain aja
sendiri. Nah itu ceritanya kira-kira. Itu dalam perwaliannya. Atau umpamanya anak yatim ya dari lapangan sama aja lah tadi sudah yatim bapaknya dari hilang semua, kemudian jalur sepupu atau mungkin sepupu jauh lagi, siapa lagi kira-kira boleh kasih contoh dia boleh menikahi wanita yang masih yang muda. Paman boleh gak? Ini ngetes saja. Paman nikahin ponakan? Gak boleh. Gak boleh. Jadi wali, paman jadi wali gak boleh. Secara fikih gak boleh. Sepupu boleh. Bapaknya paman? Bapaknya paman kakek. Kakek. Ya anggaplah gampangnya itu dia gampang nyarinya yang paling dekat sepupu ya. Kalau semakin jauh semakin boleh. Semakin boleh. Yang paling dekat sepupu. Baik. Kita lihat, wah, ini ada beberapa. Ini yang pendapat pertama menyatakan boleh saja dan tidak perlu izin wali yang lain, karena dia sebagai wali nggak perlu izin wali yang lain kan. Wali itu ada wali dekat, wali jauh. Umpamanya anak saya, wali dekatnya paling dekat saya. Wali jauhnya yang ada sekarang ya saudara-saudaranya dia. Paman laki nggak ada, ya saudara-saudara kandung dia. Wali jauh, gitu ya. Dalam kasus ini anggap wanita ini paling dekatnya dalam kita ukur terdekatnya hanya sepupu ini. Mungkin ada sepupu yang lainnya jaraknya lebih jauh, pokoknya gitu. Atau sepupu yang setara. Kan sepupu gak cuma satu, sepupunya ada 5. Kan wali semua itu punya hak perwalian semua dia. Levelnya sama-sama sepupu, berarti kan levelnya sama. Nah, dalam pendapat ini boleh menikahi dan gak perlu izin yang lain-lain. Dengan syarat ketika wanita itu rela, karena soal pernikahan kita ingat bahwa wanita dimanapun tetap diminta pendapatnya. Masih ingat ya, nggak boleh dipaksa ya, nggak boleh dipaksa. Yang kasus itu kalau ingat dengan gadis lapor ke Nabi, bapaknya maksain, akhirnya lapor. Kamu milih apa? Biasa milih dia aja, tapi cuma ngasih tahu pada para bapak-bapak nggak punya hak maksa. Masih ingat cerita dia? Sehingga terlupa. Kayaknya sudah tuh. Ya, baik. Hal ini merujuk kepada kisah atau hadis dari Sa'id bin Khalid dari Ummu Hakim binti Khalid. Dia berkata kepada Abdurrahman bin Auf, sesungguhnya banyak pria meminangkanku, yakni si Ummu Hakim ini banyak dipinang oleh para pria. Lapor kepada Abdurrahman bin Auf, ini terhitung sebagai walinya Mas Yan. Dia menyatakan, nikahkanlah aku pada siapapun yang menurutmu tepat. Jadi suruh pilihin, banyak yang minang nih, kamu kan waliku, kamu nikahkan saya kepada siapa kamu tepat, kamu pilihin bahasa ini. Abdurrahman menjawab, kau menyerahkan hal itu kepadaku? Iya. Sudah aku nikahin aja, selesai. Gak sampai yang ngomong. Itu ceritanya. Hadis ini sahih. Hadisnya sahih. Baik. Jadi rujukannya hadis tersebut tadi. Selanjutnya Imam Malik berkomentar, jika seorang janda berkata kepada walinya, nikahkan aku kepada siapapun yang menurut cocok, lalu wali itu menikahinya atau menikahkannya kepada seseorang, maka hal itu telah mengikat. Mengikat itu sah dan tidak boleh diingkar. Setelah mengikat itu lazim.
Walaupun wanita itu belum mengetahui siapa kepada siapa dinikahkan karena ijazah sudah menyerahkan urusannya kepadamu asal cocok, kan? Batasannya cocok. Ukuran cocok itu kewajaran. Ya secara fisik sempurna, secara agama layak dan segala macam sudah juga cocok dengan siapapun berarti sudah harus iya karena sudah diserahkan. Bahasa yang jadi acuan lalu itu menikahinya, ini intinya jatuh menikahinya atau menikahkannya maka tersebut telah menikah. Berarti Imam Malik ini pendapat Imam Malik juga pendapat Imam Abu Hanifah, Al-Laits, Al-Thawri dan Al-Auza'i. Pendapat kedua di dalam mazhab Imam Syafi'i dan Dawud Al-Zahiri, wali nggak boleh menikahi objek perwaliannya, gitu bahasanya. Maka dalam kasus ini tadi, si pria nggak boleh menikahi wanita ini karena dalam kasus ini dia bertindak sebagai wali dan sebagai mempelai, ya kan? Sebagai wali dan mempelai harusnya menikahkan ini dengan pihak lain enggak? Ini menikahkan dengan dirinya sendiri. Di dalam mazhab Imam Syafi'i yang menikahkannya bisa hakim orang lain lah, ceritanya harus orang lain, hakim atau wali setara atau lebih tua yang berhak menikahkannya. Jadi kalau ada sepupu bersama berarti salah satu dari sepupu itu enggak dirinya sendiri menikahkan wanita itu kepada dirinya. Alasannya logika, karena perwalian adalah syarat akad dalam pernikahan. Karena itu mempelai tidak menjadi pihak yang menikahkan, karena yang tidak membeli dirinya sendiri. Bahasanya begitu, logika yang digunakan. Tetapi kalau hadisnya sudah sahih, gimana lagi? Kalau hadisnya sudah sahih, logika yang kalah, faktanya ada dan terjadi. Oleh karena itu pendapat Imam Syafi'i ini dibantah di dalam buku Sunahnya. Kalau gerakannya agak lambat karena ngejelik ini biasanya pakai emas. Bantahannya begini. Bantahan ini dari Ibnu Hazm, mempelai tidak boleh menjadi pihak yang menikahkan. Ini adalah klaim semata karena memang dalilnya tidak baca. Karena hal itu boleh saja terjadi, sebagaimana seseorang tidak boleh membeli dirinya sendiri, kata di dalam pendapat Imam Syafi'i. Tadi kan tidak boleh seorang penjual dan pembeli. Sudah sarapan ya, karena perlu letak. Mohon maaf. Logika yang digunakan gini. Saya nggak boleh membeli barang yang ada di kekuasaan saya. Emang ada orang membeli barang dari dirinya sendiri? Ada. Saya nggak ada. Ada. Kasusnya begini contohnya, contoh ya. Bu Hana punya HP sudah soal, ada kan di rumah? Udah lama pasti ada HP soal. Dititipin ke saya, Pak tolong jualin. Saya bawa sebagai wakil Bu Hana menjual. Kalian yang soal, tapi kayaknya baterainya jadi pakai. Udah saya beli aja sendiri. Saya beli sendiri. Saya jadi penjual dan pembeli. Kan saya mewakili Bu Hana sebagai penjual, sebagai bertindak diri sendiri sebagai pembeli. Itu kasus membeli dari diri sendiri. Satu pihak menjadi dua posisi. Satu sosok menjadi dua pihak, penjual dan pembeli. Di dalam Imam Syafi'i nggak boleh dalam hal ini jadi pihak yang menjual dan membeli. Ini kan bahasanya sebagaimana seseorang tidak boleh membeli dari dirinya sendiri. Itu kan argumen di mata Imam Syafi'i. Bantah, ini tidak benar bantahannya.
Karena jika seorang menjadi wakil penjual, maka ia boleh membeli dirinya sendiri, beli dari dirinya sendiri tadi. Jika melakukan dengan adil, artinya saya mewakili Bu Hana jualkan HP yang soal tadi dengan harga yang wajar. Kalau saya jual, saya beli sendiri kan, kalau pikir untungnya saya beli murah. Bu Hana waktunya cuma 10.000. Nah, itu berarti tidak adil kan? HP soal kan berapa? 50 ya, masih lah ya, kondisional lah. Kalau HP CMN lama mahal. Artinya asal saya membelinya secara wajar, harga pasaran berapa, saya beli dari diri saya mewakili Bu Hana, itu mungkin dan boleh. Nah, ini kemudian diperkuat lagi dari Anas, sesungguhnya Rasulullah SAW membebaskan Sofia. Kalau dibebaskan berarti sebelumnya apa? Sudah. Ini salah satu tawanan perang. Ceritanya panjang, intinya tawanan perang. Kemudian dibebaskan Rasulullah SAW, lalu menikahinya. Juga kalau dibebaskan yang jadi walinya adalah mantan tuanya, namanya Maula. Jadi kalau disebut Maula itu biasanya budak yang dibebaskan. Kok jadi Maulana bagaimana? Kan kita selalu ya Maulana. Apa arti Maulana? Jadi kata Maula bisa dibulat balik dari posisi tuan melihat kepada siapa? Mantan budak yang disebut Maula. Dari bawah melihat ke atas juga disebut Maula sebagai tuan. Tuan kami Maulana berarti tuan kami. Kan saya disebut Maulana. Nabi Muhammad sering disebut. Jadi nama besar Maulana. Ya. Kalau Maulana di tempat kami panggilannya Maun. Ada yang Maun, cuma beliau. Baik, lanjut. Jadi yang jadi walinya yang Tuhan membebaskannya, berarti di sini Sofia wanita, walinya siapa? Siapa walinya di sini? Nabi Muhammad. Namanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebagai Maula. Maula itu tuannya sih. Kita bolak-balik kan masa tadi. Lalu Nabi Muhammad menikahinya dan menjadikan pembebasannya adalah maharnya. Bayangkan kalau membeli budak itu harganya berapa? Tahun 2014 berkali. Kira-kira 100 juta itu sudah dapat. Terus dia kita tersebut sebagai keluarga yang punya bangunan ini, tahu bangunan itu ya? Enggak tahu ya. Kalau orang pernah ke alam biasanya tahu. Kalau di sini itu ada salah satu ponakannya di sini. Ngawarin itu ada budak di sini. Afrika, guys, 100 juta. Kalau mau Islam begitu. Budak Afrika. Itu sekitar tahun 2014. Anggap 100 juta lah. Seakan-akan Nabi memberi mahar 100 juta. Seakan-akan kalau 100 juta. Ya, untuk bebasin itu kalau dijual aja 100 juta laku loh. Ya bebasin berarti kan mengikhlaskan nilai 100 juta untuk hilang. Makanya pembebasan itu mahal, nilainya mahal. Jadi mahalnya apa? Ya pembebasannya itu nilai pembebasan berapa yang nilai budak itu. Lalu membuat walimah dengan ais. Ais itu makanan campuran kurma, minyak sami dan tepung. Nanti boleh dibuat. Kita coba ikutin cara Nabi. Datang ke Masjid Al-Islam bahwa ini ais, coba ini. Tepung, campur minyak sami, campur kurma. Nggak disebutin dimasak atau enggak? Ya, kalau mau nyoba nggak apa-apa. Ada seorang Bukhari, Sahih. Ini Rasulullah SAW menikahi objek perwaliannya kepada sendirinya sendiri. Ini adalah argumen yang membantah pendapat yang melarang tadi. Jadi yang lain, logika ini. Surat An-Nur 32. Nikahkanlah orang-orang yang masih membutuhkan di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba saya, baik laki-laki maupun perempuan.
nikahkanlah, poinnya di situ. Maka Syekh Hazm memahami, maka jika pria itu menikahkan wanita memuja kepada dirinya sendiri dan menikah itu rela, maka dia telah melaksanakan perintah Allah dan Allah tidak melarang hal itu. Nikahkanlah kepada siapa? Nggak disebutin, orang lain atau ke diri sendiri nggak disebutin. Gitu. Baik, dengan demikian nampaknya pendapat yang ada dalilnya kuat ya boleh saja menikah wali menikahi objek perwalian dengan syarat apa? Apa syaratnya? Ridho perempuannya. Ridho, rela. Ridho dan rela. Cukup ya. Ada pertanyaan terkait dengan masalah ini, wali menikahi objek perwalian. Tidak ada ya? Lanjut. Atau masih perlu didiskusikan? Ada? Ada nih. Yang dekat dulu ya nanti sini terus ke sana. Yang sini tadi siapa? Oh, ada ya. Silakan mana aja. Silakan. Boleh nggak Pak dikasih contoh wali pada yang sekarang? Tadi namanya wali nanti kami ada keluarganya, wali kali tidaknya. Kalau dalam sekarang Selesai. Ma. Sekarang. Ada yang bisa menerjemahkan? Ibu yang dekat. Contoh wali yang bisa dinikahi zaman sekarang. Oh, contoh wali menikahi objeknya. Bukan tadi. Contohnya tadi sepupu. Jadi ini kasusnya kita harus jelas. Dalam perwalian itu kan yang paling berhak wali paling dekat. Wali paling dekat. Kita ambil pendapat jumhur, wali itu darah laki-laki, jalur laki-laki. Jalur laki-laki itu kita mulai rumahnya ayah, ya kan, kakek dan ke atas. Kemudian ayah nyampe berarti paman dari jalur ayah. Baik, kita lihat ayah ke anak boleh nggak nikah? Kakek ke anak boleh nikah? Paman ke ponakan boleh nikah? Nah, atas sudah betul ya. Anak ini nyampe saudara-saudara laki-laki juga bisa jadi wali kalau itu udah hilang. Tidak, saudara boleh nggak nikahin saudari? Nggak boleh, nggak ketemu. Sekarang tidak lagi kalau itu paman punya anak ini. Bapak udah nggak ada, kakek nggak ada, paman tinggal semua, saudara nggak ada, yang ada anak paman laki-laki. Berarti sepupu nikahin sepupu perempuan. Boleh. Sepupu laki-laki jadi wali, sepupu perempuan objek perwalian dinikahi sendiri. Itu gambarannya kalau sekarang kira-kira. Ya. Kalau yang kasus Abdurrahman saya belum tahu tentang masalahnya di mana, saya tidak begitu paham karena di sini yang nampak Abdurrahman sebagai wali ya. Cuma bagaimana urutannya itu saya tidak ketemu. Cukup itu contoh. Anak angkat itu nyambung darah enggak? Kalau nggak nyambung darah jadi walinya enggak? Enggak. Walinya kemana? Nanti akan kita jawab Pak. Ya udah, tadi kalau ada ayah kandung, kalau nggak ada ya nanti. Jadi anak angkat itu poin yang gampang dulu. Umpamanya seorang laki-laki punya anak angkat perempuan itu nggak jadi walinya, karena perwalian itu nyambung darah. Anak angkat kan nggak ada nyambung darah. Bisa jadi mahram, bisa. Caranya disusui oleh istrinya yang angkat, ibu angkatnya. Kalau udah disusui oleh saudari, kalau nggak bisa lihat, ya bisa lah, kemarin sudah kita bahas. Jadi mahram mungkin, jadi wali. Apakah mahram selalu wali?
Enggak. Jadi mahram iya, artinya bapaknya bisa jadi mahramnya ketika jadi anak susuan, tetapi nggak jadi wali. Iya. Nah walinya gimana kalau ada bapaknya? Bapak lihat aja jalur bapaknya siapa yang ada, yang nyambung darah dengan bapaknya. Kalau ini anak nggak ketahuan itu membutuhin jalan, karena sekarang kadang-kadang ketemu anak itu bayi dan nggak ketahuan. Ya nanti ini akan dibahas. Ya silakan yang depan ini. Nikahnya dengan pamannya sepupu ibu. Bisa ya? Bentar, ini harus gambar kita. Kalau salah paham memang tulisannya paman. Bentar, kita gambarin saja. Ini suami istri. Ibu punya sepupu. Coret-coret aja, coret-coret. Digambar. Oh, nggak ada musik. Ini sebentar ya saya coba. Kalau nggak digambarin aku bikin salah paham. Kita coba ya. Ajar gambar. Ini warnanya dibedakan. Ini wanita. Yang ini pihak wanita. Terus punya wanita ini punya apa? Urutannya nanti ke pihak lakinya. Ini wanita. Dia punya ibu. Punya ibu. Sebentar. Kita gambarkan lagi. Mohon maaf ya kalau agak lambat ya. Maksudnya nggak ada dulu, jadi saya agak repot. Jadi simpelnya itu sudah punya ibu ya. Wanita ini punya ibu, ini punya. Sepupunya ibu. Ibu ini punya sepupu. Ya, ibunya ini punya sepupu. Sepupu. Terus ini nikah sama anak di sini. Ya. Oh iya. Sepupunya kan jadi Paman. pamannya. Ya. Oke. Tapi dari sepupunya ibu gitu. Ya, terbayang ya. Jadi ibu punya sepupu laki-laki. Ibu punya sepupu laki-laki. Sepupu laki-laki nikahin anak ibu ini tadi. Nah, sekarang coba dianalisa, udah boleh belajar. Enggak langsung dijawab, silakan analisa. Kalau nggak bisa analisa, mau analisa. Pamannya jadi pamannya ini ya. Itu punya ibu. Berarti kan jatuhnya neneknya ibunya ibu. Ya, ini hubungan ini dulu. Nenek ibu yang wanita ini ibu sama ibu, nenek sama nenek ini saudaraan. Oh, jadi ibunya si perempuan ini, ibunya sama ibunya laki-laki ini saudaraan, Saudara kandung lah, Saudara kandung, ya. Nah, Terus kan masing-masing nikahnya sama sama suaminya dan orang, ya. suaminya anak ya. Anaknya ini ibu yang mau nikahin anaknya ini. Ya. Satu lagi kan jatuhnya kalau sepupu atau kepala itu si anaknya ibu ini. Ya, gimana menurut ibu-ibu? Boleh. Boleh. Yakin? Karena beda bapak Ya. Jauh orang sepupu dekat antara ibu ini sama paman aja boleh. Antara sepupu itu boleh. Sepupu dengan sepupu. Ya. Itu ada yang lain? Yang lain silakan. Sebelah.
Bentar. Gimana? Kalau pernikahan itu ada perceraian. Iya. Kemudian ayah suami istri itu sudah menikah masing-masing. Iya. Dan kemudian ada anak perempuan yang dibedakan. Dia nggak mau menikahkan oleh ayah kandungnya karena ada trauma sendiri dan ayah kandungnya. Jadi pernikahan ini cerai kali yang akan diakui. Iya. Apakah si anak tadi boleh memilih? Palingnya siapa? Berikan permainannya dia nggak mau karena ada trauma sendiri dan ayahnya. Tapi makanya Nah, terpahami dulu soalnya ada anak nggak mau dinikahkan oleh bapaknya sebagai wali gara-gara trauma, gampangnya bilang. Solusinya bagaimana? Solusinya ya, satu sudah angkat tangan berarti siap jawab. Silakan. Hah? Ya, silakan. Ya, yang bisa jadi wali adalah salah satu saudara dari jalur ayah ya, dengan seizin ayahnya. Ya. Jadi ayahnya mewakilkan kepada siapa yang diridhoi anak, karena hak tetap mutlak punya bapak. Tapi nggak pernah ketemu sama ayah kandungnya. Nggak apa-apa. Sama keluarga ayahnya juga nggak pernah karena ada Masih ada orangnya. Nggak tahu. Kalau nggak tahu sama sekali nanti ini larinya ke sini. Wali tidak ada. Wali tidak ada di tempat, akan dibahas. Ya kalau nyarinya susah, terus apa istilahnya? Udah ribet banget, dan hubungannya sampai ketemu repot. Nah itu nanti akan dijawab di sini. Baik, ya kita akan ketemu jawabannya. Ya, langsung ya. Berarti melanjutkan pertanyaan kita ke selanjutnya. Wali tidak ada di tempat. Tidak. Lagi. Yang nanya siapa? Bu Hana nanya apa Ibu nanya? Ini yang wali sendiri itu tetap harus pakai saksi nggak? Dalam pernikahan, wali itu syarat sendiri, saksi syarat berdiri sendiri. Artinya walinya ada dan saksi di luar mana? Maksudnya saksi pernikahan kan harus ada. Harus itu hal berbeda. Wali itu entitas sendiri, saksi entitas sendiri, nggak saling mewakili. Kalau nanti bisa mewakili, wali nggak perlu saksi karena udah ada wali. Wali nikahin objeknya udah berdua doang selesai. Lampaunya saya nikahkan kamu dengan saya berdua. Lafalnya gampang, banyak nanti. Ini lafal pola Indonesia atau pola mana? Ini kalau pola aslinya dalam secara fikih, lafal itu semua ucapan yang maknanya terpahami untuk menikahkan. Oke, bahasa Indonesia. Selama terpahami oleh masyarakat ini proses pernikahan, silakan. Karena ini angkat. Jual beli apakah harus dengan bahasa Arab? Jual beli. Pakai bahasa Jawa, Indonesia kadang-kadang pakai ngomong, pakai isyarat. Menikahkan pakai isyarat juga boleh. Dalam pasal-pasal. Semuanya paham dari mana? Dari konteks. Ini sedang duduk rame-rame, ada pelaminan, ada ini segala macam, ada ini. Orang kan paham proses nikah ini, nggak kayak ngomong paham. Dalam kondisi tertentu, pokoknya si walinya pengen nikahin tapi nggak bisa ngomong. Jadi semua hal yang bisa menunjukkan pada akad sebenarnya boleh. Kecuali nanti di dalam mazhab Imam Syafi'i diketatkan. Kenapa diketatkan? Membedakan pernikahan dengan akad yang lain, lebih sakral. Kenapa? Menjaga kehormatan wanita. Jadi makanya banyak syarat ya di negara kita itu tujuannya untuk menjaga kehormatan wanita dan juga wanita. Ada sifat taklid, kemudian dan segala macamnya. Kalau secara
umumnya seperti pendapat Ibnu Taimiyah lebih mudah, bahasa apapun memungkinkan. Tidak ada teks khusus selama terpahami sebagai pernikahan. Kalau di dalam mazhab kata-katanya harus tegas, nikah, kawin. Selain itu bisa bermasalah di mazhab Imam Syafi'i. Untuk amannya kalau di negara kita pakai yang mana? Pakai yang di mazhab Imam Syafi'i aja aman. Kenapa? Khawatir nanti masyarakat nggak sah, repot paling kan. Walaupun menurut yang lain seperti Imam Malik, Imam Syafi'i sah, tapi khawatir nanti bikin masalah. Kalau masyarakatnya sudah paham semua terdidik, masih silahkan, artinya paham kan. Kalau masyarakatnya masih belum paham, yaudah kita pakai pola itu dan cara itu dan nyalain itu, dan nyalain boleh milih cara. Ini pertanyaannya menjawab. Tapi nggak apa-apa yang interview lah, buat senyum-senyum. Satu kenapa? Wah, nggak cukup nggak jadi. Apa sih maksud satu kali nafas? Ya katanya dasar. Ya, satu kali nafas itu di mananya? Coba pahami di mana? Ya masih kasih. Oh, nggak ada jeda. Bukan ngomongin kali nafas. Kalau maharnya banyak, saya terima maharnya ini. Wah, nggak jadi. Maharnya banyak. Bukan itu. Ya, bukan. Ya, mengingat masalah itu adalah masalah sering. Jadi, masalah istilah satu nafas itu terkait antara ijab dan qabul. Antara ijab itu ungkapan pertama biasanya dari wali, dan qabulnya tidak ada jeda. Itu doang, satu kali nafas, dua kali nafas, yang dianggap tidak ada jeda bisa artinya satu kali nafas itu tidak mutlak. Selama masih dianggap ijab dan qabul itu tidak berjeda boleh. Maksud jeda ini logikanya ini. Ada seorang pria menikahkan anaknya, saya nikahkan kamu kepada ini dengan mahar ini enggak gitu. Sudah selesai, tungguin itu nggak jawab terima telepon. Ya puasa lagi mulai dulu ya. Jadi selesai gitu, ini sudah ada jeda. Ijab tadi sudah hilang di bawah angin. Nah, itu ada jeda. Masih terpahami ya? Karena apa? Kalau ada jeda, khawatirnya sekali tadi berubah pikiran, kayak orang jual beli. Bu, ini saya jual 10.000 ya. Diem aja. Besok datang, iya jadi saya besok udah nggak jadi, udah berubah pikiran ya. Itu maksudnya menjaga, jangan-jangan nanti si pihak pengucap ijab ini malinya atau penjualnya, istilah kasarnya kalau dalam jual beli sudah berubah pikiran. Sebelum berubah pikiran segelatang stop gitu loh bahasanya. Kalau sudah berubah pikiran berarti nggak ada ijab, cuma qabul doang, terus sebelah tangan, nggak ada nikah terus pokoknya dua tangan. Itu jadi istilah satu kali nafas itu hanya mengistilahkan saja agar segera dijawab, ijabnya segera qabul diterima. Jadi itu berapa lama? Tidak ada batasan tertentu dalam. Nah, karena nggak ada batasan tertentu, kembali kepada adat istiadat kita. Kalau umpamanya sambil ngambil nafas masih duduk kan? Dia siap-siap dulu. Ini berjeda nggak menurut kebiasaan kita? Karena nggak ada tag di dalam hadis sekian menit, sekian apa sudah ada. Hadis nggak menyebutkan. Ini istiadat ulama, semakin cepat semakin baik. Ini deg-degan banget, ini baru sekali nikah ya gitu. Ini ngapalin nggak apa-apa lagi. Jadi memarahin sama kamu nggak apa-apa. Itu deg-degan, mau nyiapin apa dulu. Kira-kira kok ambil nafas jalan pas orang Jawa. Itu apakah sudah membuat jeda terus ijabnya hilang? Secara umum pemahaman kita. Nah itulah kira-kira. Jadi istilah satu kali nafasnya istilah selalu. Ya 2 kali 3 kali ya wajar lah nyiapin. Intinya semakin cepat semakin baik. Karena kalau semakin lama khawatir berubah pikiran jadi. Kalau udah nggak jadi berarti nggak ada ijab.
Kalau nggak ada ijab, kabulnya batal. Itu. Kok belum ya? Ya. Mau jawabnya apa gitu? Iya. Mana? Wali tidak ada di tempat atau memang meninggal atau yang lainnya. Gimana ini? Dan di tempatnya juga jika wali dekat yang memenuhi syarat tidak ada, maka wali jauh tidak memiliki hak perwalian di dalam mazhab Syafi'i. Jika wali dekat yang memenuhi syarat ada, wali jauh tidak memiliki hak perwalian. Ini termasuk pendapat Imam Syafi'i juga. Artinya kalau ada bapak, paman nggak berhak menikahkan. Ini bahasanya dekat, ada, dekat dan ada. Sehingga jika selain bapak yang wali dekat tadi menikahkan anak kecil atau yang serupa tanpa izin bapaknya atau tanpa perwakilan dari bapaknya, nggak dikasih wakil. Kalau ayahnya wakil udah bapak aja nikahin, selesai bisa dia nikahkan walaupun wali jauh. Nah, kasus tadi bisa mungkin kan walaupun wali jauh, wali dekatnya kan harusnya bapaknya mewakilkan ke siapa atau diminta dihubungi, tolong kamu wakilkan ke si A. Si A itu nggak harus wali, orang lain pun mungkin di luar wali pun mungkin dia mewakili dia, begitu. Tanpa izin, tanpa perwakilan, maka hal itu disebut fuduli. Fuduli itu ikut campur lah, bahasa Arabnya fuduli. Dan akadnya jadi tergantung pada wali dekatnya, boleh apa tidak. Kalau boleh sah, kalau enggak katakan enggak berarti batal. Ini kalau wali dekatnya ada, wali jauh nggak punya hak. Tapi wali dekat memungkinkan mewakilkan. Siapa yang diwakilkan ya terserah. Mau wali jauh, mau orang lain atau wakilkan ke hakim. Kita sering diwakilkan hakim ya. Terserah siapa dia wakilkan. Sekarang kalau wali dekat tidak ada di tempat, nggak ada di tempat. Kalau bahasa itu kan goib, bahasa Arabnya goib. Khawatirnya dipahami goib. Goib, alam goib itu tidak. Goib itu lawannya hadir dalam bahasa Arab. Yang mana pelamar yang setara tidak bisa menunggu pendapatnya, pendapat wali dekat. Kalau tunggu kelamaan, bahasanya gitu. Maka perwalian berpindah kepada wali selanjutnya, berurutan sesuai dengan prioritas. Agar maslahat tidak lewat, agar maslahat kebaikan nikahan itu pernikahan kan maslahat ya. Apalagi zaman sekarang. Wali dekat yang tidak ada tersebut tidak punya hak protes, tidak memiliki hak memprotes apa yang dilakukan oleh wali tersebut saat dia kembali. Anggap gambarannya ini wanita punya bapak, punya paman. Gambarnya itu, bapaknya sedang di luar negeri, walinya dihubungi tidak bisa. Tahu kan bapak di luar negeri lagi bisa dihubungi segala macam nggak bisa. Ini sudah pelamarnya datang, wajar artinya nggak ada masalah di fisik di segala macamnya, sudah cukup kufuk namanya setara. Dalam hal ini wali selanjutnya pamannya boleh menikahkannya. Dan nanti kalau bapaknya pulang nggak bisa protes, nggak boleh protes, karena keabsenannya dianggap tiada, makdum, tiada itu juga nggak ada sama sekali. Maka haknya berpindah kepada wali selanjutnya, prioritas kedua yakni dalam kasus contoh tadi pamannya. Ini di mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau sering baca ini melihat banyak apa ya? Pendapat Imam Abu Hanifah yang didudukkan di dalam fikih itu. Kemudian di dalam mazhab Imam Syafi'i sekarang kalau ada, jika wali jauh menikahkan dan wali dekat ada hadir, maka pernikahannya batal. Apa bedanya batal dengan yang tadi di atas?
Beda pendapat dikit. Lihat di mazhab Imam Abu Hanifah gantung. Gantung itu masih punya peluang. Kalau batal, nol, nggak ada peluang. Kalau di dalam Imam Abu Hanifah paling jauh menikahkan, paling dekatnya ada, pernikahannya gantung. Maybe yes, maybe no. Dalam ada Imam Syafi'i langsung selesai, no, nggak ada main-mainan, udah langsung batal. Sekarang jika wali dekat tidak ada di tempat, maka wali selanjutnya tidak memiliki hak menikahkan di dalam mazhab Imam Syafi'i. Hak tersebut langsung pindah ke wali hakim. Wali hakim. Maksudnya tidak ada orangnya, masih hidup. Maka perwalian pindah ke wali hakim di dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau tadi pindah ke wali terdekat. Kalau sudah wali hakim, udah nggak punya hak protes juga, sama aja hukumnya. Beda-beda dikit lah. Di mazhab Imam Malik. Di Imam Malik pendapatnya agak banyak. Baca nanti bikin pusing, kadang begini, kadang begitu. Kok kadang begini, kadang begitu ya bisa ya. Itu mungkin terjadi. Ini saya ingin belain para ulama. Kadang-kadang para ulama itu masalahnya satu, tapi teriwayatkan pendapatnya kadang A, kadang B, kadang C. Orang-orang nuduhnya pelin-pelan gitu ya. Ada yang nuduh pelin-pelan gitu kali. Kayak sekarang, kalau kamu dukung si A, dorong pelin-pelan. Saya belain ulama loh ya. Kok bisa terjadi bagaimana? Begini, ulama itu adalah manusia. Manusia itu selama dia belajar akan berkembang ya pendapatnya, ya ilmunya. Bisa jadi pendapat yang kemarin setelah belajar banyak, oh ternyata keliru, saya ubah sekarang. Yang ini kadang-kadang terus belajar loh, kok nggak pas ya perubahan? Itu manusiawi karena informasi kan terus berubah. Sebagaimana yang terkenal di dalam mazhab Imam Syafi'i, kan Imam Syafi'i punya pendapat lama, pendapat apa? Pendapat lama dan pendapat ya kayak depo lama dan depo baru lah, itu sama sih. Ya ada pendapat lama, ada pendapat baru. Kok seurusan pendapat lamanya saat dia masih di benua Asia, sekitar Irak, sekitar Mekah Madinah, sekitar benua Asia. Pas pindah ke benua Afrika, ke Mesir, muncullah pendapat-pendapat baru yang berbeda dengan pendapat lamanya. Karena belajar terus, itu manusiawi. Jadi kita tidak menuduhnya kok pelin-pelan ya, manusiawi, informasi kan selalu berubah. Baik. Jadi ini dalam kasus wali tidak ada di tempat. Jadi memungkinkan dalam kasus tadi langsung ke hakim kalau mau pakai pendapat pada Imam Syafi'i. Terus kalau ini langsung pindah. Kalau pakai pola ini karena dia nggak ada di tempat langsung pindah ke hakim itu memungkinkan. Ya mungkin terbayang ya kira-kira. Kalau pakai yang Imam Abu Hanifah pindah ke siapa? Wali yang ada, yang terdekat, prioritas dekat yang ada saat itu. Kakak laki-laki dari jalur bapak, jalur laki-laki itu jalur ibu. Kakak kandung ya. Kalau kandung memungkinkan. Di dalam mazhab Imam Abu Hanifah memungkinkan pindah ke kakak kandung, karena yang terdekat saat itu yang ada adalah itu. Enggak. Ini tadi harus ada izin kah atau langsung pindah? Bahasanya langsung pindah, perwalian langsung pindah. Langsung itu berarti tidak ada yang memindah, yang memindahnya adalah syariat. Hukum ini yang memindahkan. Jadi kebayang ya solusinya. Alhamdulillah dengan belajar kan kita kalau ada masalah dapat solusi itu dengan bagian dari buah belajar. Dan nanti yang punya kasus biasanya apa? Kalau yang lain tentu yang punya kasus apa? Nah itulah ya beda-beda. Silakan ya. Terkait yang Pak dulu, silakan. Mana nih? Terkait
yang tadi itu kan ceritanya anak itu trauma ya, nggak mau ketemu bapaknya, nggak mau izin gitu ya. Tapi kan bapaknya berarti ada dong, maksudnya dia tahu posisi bapaknya di mana gitu. Nah, kan tadi kalau Andre bilang bapaknya itu memindahkan hak perwaliannya kepada pihak yang dia tunjuk siapapun itu gitu kan, bisa abang ya kandungnya atau bahkan ke wali hakim lainnya gitu ya. Kalau ada. Kalau ada di tempat bapaknya Kan bahasanya tidak ada di tempat. Tapi kan kalau untuk kasus ini kan kayaknya kemungkinan ada, cuma anak ini nggak mau ketemu bapaknya karena trauma itu. Misalnya kan namanya orang pernikahan kadang suka ada aja misalnya gangguan, bapaknya mau gitu kekeh dia mau mewalikan anaknya langsung gitu. Nah akhirnya kan jadi mungkin ada keributan atau apa ya, ini ada masalah trauma ya. Terus bapaknya misalnya dia nggak ikhlas, dia nggak mau kalau dipindahkan perwaliannya. Apakah pernikahan itu tetap sah atau gimana? Bapaknya ada di tempat atau di jauh? Misalnya ada di tempat, ada tahu, maksudnya anak ini tahulah posisi bapaknya di mana gitu misalnya. Tapi dia kan nggak mau ketemu bapaknya karena trauma itu kan tadi dibilangnya. Jadi Karena kan nggak mau dinikahkan dengan bapaknya. tadi kan bahasanya gitu, katanya nggak mau dinikahkan bapaknya karena trauma gitu. Nah berarti kan ada bapaknya nih dan dia mungkin ini berarti beda dengan cerita. Kalau cerita kasus bapaknya nggak ada di tempat, Sekarang bapaknya datang, saya ingin jadi wali. Anaknya tidak mau, ya kan? Aku nggak mau, akhirnya nggak nikah. Sama karena memang faktanya kalau ada di tempat yang paling berhak dia. Dan kamu mau nikah enggak? Enggak mau sama bapak? Ya udah nggak nikah. Artinya ya kan kalau orang pernikahan ada aja tuh biasanya kan. Jadi kalau orang tua wali yang memang berhak gitu terus dia nggak mau melimpahkan hak perwalian ke orang lain, berarti pernikahan jadi nggak sah ya. Yang punya hak paksa adalah hakim. Hakim juga punya alasan. Apa alasan memaksa? Yang punya hak paksa itu hakim. Hakim di sini yang mewakili pemerintah punya hak paksa. Selain dia tak punya hak paksa merebut perwalinya secara tidak bisa. Berarti tetap nunggu orang tuanya gitu ya, bapaknya gitu ya. Ya kan ceritanya nggak usah ditunggu dari tempat. Tinggal tunggu bagaimana negosiasi antara bapak sama anak. Gak ada alasan untuk dipaksa dicabut dari orang kerja. Ini kan ceritanya kalau nggak ada, bahasanya pun nggak ada di tempat, bahasanya cuma gitu, nggak ada di tempat. Bahkan nggak ada di tempat tuh sebutnya apa ya? Nggak disebut jarak. Kalau misalnya nggak ada di tempat karena anak ini tidak mau menginfokan bapaknya itu jadi gimana? Nggak mau dicari? Padahal dia tahu posisi bapaknya di mana, tapi tidak memberitahukan. Itu gimana? Anaknya nggak memberitahukan. Karena tadi ceritanya kan sama Karena dia trauma. tahu, karena dia tahu kayak gini, nggak ada di tempat, biarin aja nggak ada di tempat. Memungkinkan. Oh gitu. Karena dia nggak paham nggak apa-apa gitu. Ya, mengambil kilang itu, apa kilang itu siasat, biar nggak ada di tempat, dibikin aja. Halal. Memungkinkan, karena perwalian faktanya hanya bicara fakta dia nggak ada di tempat. Bagaimana? tempat akad itu. Ya, kilang yang memungkinkan dia hadir di situ. Jadi tidak harus jauh banget ya, sebentar. Beberapa teks itu menyebutkan gambaran kata itu sudah di teks Arab aslinya kalau masih Karena takutnya kan mungkin ada orang yang paham bapaknya kan ada gitu loh. Cuman dia kan nggak tahu mungkin traumatik atau gimana nya kan. Kenapa nggak dipanggil bapaknya kayak gitu? Takutnya nanti jadi masalah atau pernikahannya jadi nggak sah gimana? ada beberapa teks menyebutkan menggambarkan seberapa ini jauh sekali.
Ini ada gambaran sedikit terkait dengan jarak. Ini bahasanya ya, bahasa alamnya. Jika seorang pria yang setara, kufu cocok, datang, kemudian wanita setuju. Pada saat tidak ada seorang pun wali yang hadir, kan nggak ada karena apa? Bila karena ghaiban, dia nggak ada di tempat, walau kana fi mahallin qaribin, di tempat yang dekat, tapi nggak ada di tempat. Ini bahasanya. Nih. Walam yakun ahad minal awliya hadir, nggak ada satu pun wali yang hadir, ada di tempat hadir. Di antara ghaiban, yakni dia itu ghaib itu lawannya hadir. Sekarang yang ghaib siapa? Ada yang ghaib itu, ada absennya ya. Itu bahasa ghaib itu jangan dipahami alam ghaib ya. Ini yang di sini hadir, yang nggak datang berarti ghaib ada itu. Kalau dia nggak hadir karena ghaib, walau di mahallin qaribin, walaupun di tempat yang dekat. Idza kana kharijan an baladil makan, kalau ini contohnya atau yang lainnya di luar negeri, di luar negeri tempat wanita itu, maka nanti kasus bisa lari ke wali hakim. Ada walinya tapi ghaib, bahasanya walau fi mahallin qaribin, biarkan Allah walau fi mahallin qaribin. Jadi ukurannya malah nggak jauh-jauh banget kan bahasanya ini, mahallin qarib, tempat dekat. Kembali lagi masalah ghaib tadi, nggak hadir di tempat bisa memungkinkan berpindah kepada wali yang lain. Tahu sengaja itu kan? Sengaja. Kasih tahu bapaknya. Jadi nggak bisa hadir. Gimana? Selama pernikahan itu dinikah oleh wali yang diizinkan oleh syariat saat itu, tidak masalah. Oh, anaknya sengaja nggak? Ya, sengaja. Mungkin ada unsur kesengajaan. Faktanya walinya melihat kepada kondisi saat itu yang ada adalah dia, fakta. Bagaimana proses dia nggak adanya sengaja bahkan itu di luar kendali ide. Anaknya buta nggak? Nah itu kelihatannya bisa susah ya. Kalau untuk menyatakan dosa nggak dosa bahwa, tetapi ya secara ukuran standar pikir sudah sangat selesai. Bahkan kalau kita tengok ya di mata Imam Syafi'i langsung lari kepada wali hakim, nggak pindah ke wali yang dekat. Hakim siap, selalu ada di setiap wilayah. Kalau kita hakim itu siapa sih kita anggap hakim kalau di kita? Pak RT bisa wali hakim. Nah itu dijamin banget itu ya. Itu jadi wali hakim. Asal orang tuanya Bukan itu wali hakim tanpa izin wali aslinya. Itu pasti hilang namanya. Nah, ini yang kadang-kadang perlu dipahami. Yang dalam kasus Sukabumi, Puncak, Cianjur, Bogor itu wali hakimnya tetangga kadang Pak RT, Pak RW enggak. Asli hakim itu adalah pemerintah yang sah. Presidenul hakim asli. Kalau zaman dulu khalifah itu bapaknya semua rakyat yang seharusnya memikirkan, memelihara, merawat rakyat. Makanya dia punya hak kewalian. Ini asumsinya itu. Khalifah mewakilkan urusan pernikahan kepada para gubernur. Gubernur mewakilkan pada petugas tertentu yang ditunjuk. Bukan asal kamu lah jadi wali nanti Pak RT, Pak RW, Pak Amil di kampung. Pak Amil nggak ada ini loh surat mandat dari presiden. Jadi kalau disebut hakimnya resmi pemerintah, di kita presiden menyerahkan urusan ini kepada Kemenak, menteri menyerahkan urusan ini kepada
KUA itu jalurnya perwakilan dari presiden itu ya untuk urusannya di penghulu ya, penghulu resmi ya, penghulu yang resmi itu yang dapat disebut sebagai hakim yang dimaksud. Karena hakim itu pemerintah aslinya, bukan hakim pengadilan loh ya, dalam bahasa Arab hakim itu pemerintah, bukan pengadilan gitu. Bukan hakim pengadilan. Ya. Kan tadi diwakili sama KUA ya, sama ada nanti ada apa penghulunya lah ya yang menikahkan. Kalau misalnya penghulunya ini di luar dinas istilahnya, dia menikahkan orang itu tetangga saya penghulu gitu, tapi dia bisa lewat jalur belakang gitu. Itu tetap nikah, maksudnya sesuai syariat. Dalam hal ini penghulu bekerja jika bekerja sesuai dengan standar bekerjanya dia di luar dinas atau di dalam dinas, standarnya akan tercatat. Karena sekarang pernikahan banyak Sabtu Ahad orang nggak kerja PNS, tetapi di dalam KUA-an diizinkan kan, standarnya ada catatannya, ada segala macam, selesai. Kecuali kalau penghulu menikahkan atas nama pribadi, bukan atas nama penghulu, repot. Berarti nggak menggunakan mandat dari atas. Itu maksudnya. Kalau yang nikah Sabtu Ahad kan dia daftar dulu gitu kan, tinggal penjadwalan kapan nikahnya. Tapi mungkin ada di belakang dia yang nggak lewat jalur kantor, terus langsung udah nih karena tetangganya penghulu, boleh nggak dia menikahkan langsung misalnya gitu kayak. Ujungnya menikahkan sesuai standar nggak? Ujung akhirnya, atau maksudnya kalau di luar dari lewat belakang dia sebagai pribadi dan urusannya berhenti di dia atau tetap nyambung ke atas? Pertanyaannya itu. Maksudnya apa? Kadang ada yang kayak pernah dengar gitu ngeluarin buku nikahnya tapi ya bukannya resmi dari KUA gitu, palsu. Ya kalau palsu bisa nggak menggunakan mandat dong. Oh iya Kalau makanya. menggunakan mandat kan ya resmi, baik harinya apa nggak perlu bisa mana beda siang, nggak ada jam kerja kan penghulu itu. Tetapi ketika melakukannya melaksanakan sesuai dengan standar dan mandat yang dia terima, silakan. Dia nggak dikasih mandat untuk melakukan dulu nikah sendiri kan. Aslinya kalau wali hakim itu zaman dulu memang nggak ada buku zaman dulu. Karena kalau kita menikahkan saja, tapi dia menikahkan sesuai dengan kekuasaan dia dan wewenang yang diberikan dari atasnya. Nah, kalau dalam kasus ini kan nggak diberikan wewenang itu. Pernah dengar masalah kayak gitu, Tat? Ada orang ini nih KUA gitu, tapi kayaknya nggak lewat jalur resminya kita daftar, terus nanti penjadwalan gitu. Jadi kayak jadi apa? Sampingan gitu ya kayaknya gitu. Nah, nanti ujungnya kalau sampingan berarti bekerja pribadi. Bukunya pun dia buat sendiri. Nah itu ya tidak bertindak sebagai hakim, bertindak wakil pribadi. Begitu. Kayak contohnya, Khalifah, masih ingat Khalifah bin Abdul Aziz ketika menerima anaknya mau bicara apa masalah keluarga, lampunya dimatiin karena urusan keluarga. Dia bergelar Khalifah, tetapi saat bicarakan sebagai bapak dan anak. Nah, ketika bekerja sebagai Khalifah beda lagi, nyalain lagi lampunya. Ya kira-kira gambarannya sama seperti itu, bertindak. Memang penghulu itu gelarnya dia, tapi bertindak sebagai apa? Sebagai pribadi, apa sebagai penghulu yang menggunakan kekuasaan mandat. Biar nanti nggak kacau. Kalau itu dibuka semau-maunya repot, rusak dunia. Urusan wanita rusak banyak. Ya, itu tadi. Jadi nggak mudah-mudah dikit-dikit tetangga jadi wali makin. Ini ada kasus pernikahan udah lama ya, cuma itu awalnya menikah itu ada satu buah keluarga yang punya anak, dan anak mereka itu dari bayi diadopsi atau dirawat oleh saudara mereka itu. Nah kemudian pas anak perempuan itu menikah, bapak kandungnya tidak dijadikan wali, cuma dijadikan sebagai tamu undangan. Bagaimana berarti status pernikahan? Nah, jika pernikahan itu tidak sah, bagaimana status anak-anaknya?
Iya, nggak tahu mungkin itu nggak tahu ilmunya atau itu bagaimana zaman dulunya itu kurang tahu saja. Nah kebetulan yang itu tidak berpisah juga anaknya itu. Tapi nanti anaknya dia itu kalau meninggal apakah bapaknya bisa mewarikan kalau seandainya nggak sah tapi anaknya itu? Panjang ya? Jadi sebentar. Jadi anak adopsi. Pertama dulu kayaknya harus panjang tadi. Ya, ya. Anak adopsi. Tapi yang mengadopsinya Masih saudara kandung dari bapaknya. Ya. Nah, terus Pas menikah tidak menjadikan bapak kandungnya sebagai wali. kita menjadikan sebagai wali. Bapaknya hanya Jadi tamu undangan. tamu undangan. Baik. Bapaknya tahu. Tahu. Kita ambil jalan mudah saja daripada terlalu nikah kita pisahin ya anak-anaknya batas semua. Jalur mudah mana bapaknya melihat waktu nikah itu. Iya, Diam aja. Diam. Protes enggak? Rela. Lihat dolernya, nggak protes kan? Nggak bantah kan? Kita ambil itu. Berarti secara tidak langsung dia rela apa yang dilakukan oleh wali selanjutnya itu untuk mudanya. Kalau kita nyatakan dengan bunuh diri, kita semua kasihan itu. Jadi anggap kerelaan bapak itu sudah mencukupi. Diamnya itu dianggap diizinkan. Iya, kan nggak protes. Nggak protes ya. Yang paling ringan untuk kasus itu sepertinya. Karena kalau kita berat membatalkan itu sudah terlalu punya anak banyak, anaknya kemana? Buang mana? Iya. Ya kadang-kadang itu ya karena kan tidak tahuan ya. Ini Allah maafkan namanya tidak tahu. Tapi diamnya wali itu tadi sudah menjadi isyarat dia rela dan izin. Kan intinya di situ bagaimana wali diri. Kenapa sih harus ada proses wali dan segala macam? Wali itu harapannya adalah orang yang paling memikirkan maslahat anak perempuan itu. Makanya siapa yang paling dekat bahasa biasanya paling perhatikan. Ini asumsinya. Nah dalam kasus ini, anggap berarti bapaknya sudah lihat maslahatnya ada di sini. Artinya anak nikah dengan itu dalam masalah dan dia rela dengan apa yang tadi anggaplah itu kerelaan itu cukup sebagai kewakilan secara tidak langsung untuk keluar dari masalah karena sudah mandul. Ya paling ini yang paling bisa. Baik. Jadi banyak masalah yang kalau urusan ini. Aduh dari masalah. Ya silakan Ibu. Ustaz ingin bertanya untuk dijelaskan kembali tadi tentang perwalian. Tolong dijelaskan kembali Ustaz. Yang mana? Tadi tentang yang perwalian yang menggantung atau tak gantung atau tidak jelas ya. Jadi jabatan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Ya yang tadi yang menggantung ya. Nah, dengan menggantung itu berarti belum timbulnya hak dan kewajiban Ustaz atau tidak? Maaf, kalau menggantung berarti Udah mulai itu kan itu awal menggantung akhirnya menggantung itu. Kalau setelah akad otomatis akan timbul hak dan kewajiban. Nah kalau menggantung jadinya timbul hak dan kewajiban enggak, karena masih gantung. Enggak ada hak kewajiban. Berarti bisa dipahami. Terus yang Dan kedua, sebelumnya, jadi dalam istilah akad itu ada lazim dan dalam lazim itu mengikat. Kalau gantung belum mengikat, jadi belum ada turunan hukumnya. Belum ada turunan hukumnya. Ini sedang menangani kasus saya, kasus hibah. Nilainya ya setengah mana adalah kasus hibah itu hanya tertulis dalam tulisan si pemberinya sudah meninggal, yang menerima hibah sudah meninggal, hanya ada tulisan waris-warisnya yang nuntut. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, hibah kalau belum pindah tangan itu nggak ngikat itu batal. Di mazhab lain ikat itu apa? Itu harus terjadi, yang belum diterima itu dikasihkan. Si waris punya hak. Itu istilah ikat. Yang tadi gantung belum mengikat, tidak ada hak dan kewajiban. Kalau gantung harus diputuskan, iya atau tidak. Yang memutuskan tadi wali dekat. Di dalam ada Imam Hanifah wali dekat. Kalau yang kasus ini ibu tadi, ibu siapa? Bu Hana. Kalau kasus Bu Hana mengambil pendapat Imam Abu Hanifah, yang tadi kasus itu tadi, ada wali dekat, ada wali jauh, yang menikahkan wali jauh kan gantung.
Wali jauhnya diam berarti sudah mengizinkan, selesai. Kalau ngambil pendapat Imam Abu Hanifah, ya kita tahu banyak pendapat itu ya mungkin lebih baik lagi. Nah silakan Ibu gantung. Ya, tadi kan Ustaz menyampaikan kalau ulama itu suka membuat apa? Bukan suka, fatwa gitu ya. bukan suka, dia yang terpaksa kadang-kadang. Apa ada pendapat lama dan pendapat baru Iya. kan? Nah, yang mau saya tanyakan itu setiap pendapat pasti setiap ulama berkelompok ya Ustaz untuk menyampaikan kalau pendapatnya kan diperbarui direvisi namanya itu. Dan itu biasanya kalau mengambil pendapat seperti itu sesuai dengan diambilnya biasanya mengikuti kebiasaan daerah gitu ya. Tadi kan misalnya dari Mesir pendapat baru, kalau pendapat lamanya seperti itu nanti pindah ke Asia Tenggara misalnya Indonesia akan menjadi pendapat baru yang berbeda lagi. Tidak perlu mengacu kepada adat istiadat. Jadi begini, kalau hukum fikih biasanya satu kata, nggak peduli tempat, satu kata. Hanya nanti yang bisa berubah itu ketika menjadi fatwa. Ketika merubah pendapat itu bukan dipengaruhi oleh apa ya, hanya murni oleh adat yang berbeda, tetapi oleh pertimbangan dalil mana yang lebih dekat kepada kebenaran. Bukan oh ini berubah adat berarti kita harus merubah fatwa, nanti jadi bulat. Ini contoh dalam beragama. Ada teman saya jawab ke Papua, orang yang sudah meninggal, rahmatullah. Di sana dia cerita agama yang bisa merubah masyarakat itu hanya agama Islam. Ini nanti nyambungnya Islam. Desa yang sudah masuk Islam, orang-orang yang sudah kenal mandi, kenal berpakaian untuk Allah dan segala macam aturan Islam. Yang beragama lain hanya lambang yang berubah. Ada lambang-lambang berubah, adat nggak ada yang berubah. Karena agama ini ikutin adat, mengupload semua adat agar diterima. Agama Islam nggak gitu. Agama Islam berubah yang harus dirubah, yang nggak perlu dirubah dibiarin. Nah, dalam pendapat fikih juga seperti itu. Dalam hal yang langsung dirubah, ya harus berubah sesuai dengan dalil dan ilmu. Bukan mengikuti adat. Kalau adatnya itu nggak bertentangan dengan saya, ya biarin saja. Jadi nggak perlu kalau berubah adat harus berubah pendapat. Tidak seperti itu cara pandang. Karena ilmunya terus bertambah, terus belajar. Baik. Ya. Tadi niatnya laporannya selesai, belum selesai juga akhirnya. Ini kita baru ambil satu ya? Dua. Sudah dua. Wali dekat yang ditahan untuk hukum di tahanan. Sudah. Ya, berarti nyambung lagi. Jadi kesimpulannya apa hari ini Bu? Yang bisa disimpulkan? Yang gampang. Pria menikahi perwalian sendiri mungkin apa enggak? Oke. Dalam kasus ada wali dekat, wali jauh. Wali dekat, wali jauh. Wali jauh boleh nikahkan enggak? Boleh. Kalau enggak, wali jauh menikahkan tanpa izin. Bagaimana hukum pernikahannya? Hukum pernikahannya bagaimana? Gantung kepada izin wali. Kalau diizinkan oke, nggak diizinkan nggak jadi. Ya, ini kasus lebih mudah dengan pendapat Imam Abu Hanifah seperti itu tadi. Baik. Kalau wali dekat nggak ada, boleh nggak ada di tempat. Larinya kemana? Di mana Imam Syafi'i wali hakim, di mana Imam Abu Hanifah wali selanjutnya. Jadi ya nanti dilihat kondisional. Karena ini kan bagian istihad, nggak ada faktanya
hadis yang plak seperti itu tidak ada di bagian istihad. Itu kira-kira yang disimpulkan hari ini ya, cukup ya. Nah, baik. Nampaknya dua khusus dari langsung kepada situ. Demikian sekalian yang kita bisa pelajari dan belajar bersama pada pagi hari ini. Ada sedikit salah kata rasa tidak yang kurang berkenan di hati saya, mohon maaf. Juga mohon kepada Allah Taala semoga memaafkan dan mengampuni semua kesalahan kita di sini maupun di tempat yang lainnya. Semoga Allah Taala memberikan semua niat ada baik untuk urusan dunia maupun akhirat. Demikian dan mari kita akhiri majelis ini dengan doa dari majelis.